Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini, kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari kehidupan yang tidak pernah mudah. Tidak semua orang dilahirkan dengan jalan hidup yang lapang. Karena bagi sebagian manusia, kehidupan sejak awal memang sudah dipenuhi ujian yang memaksa mereka tumbuh lebih cepat dari usianya. Saat anak-anak lain belajar bermimpi, ada yang justru belajar bertahan, memahami arti lapar, lelah, dan kecewa jauh sebelum waktunya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang gadis muda yang sejak kecil terbiasa melihat hidup apa adanya, tanpa kemewahan dan tanpa pilihan selain menerima keadaan. Desa itu sunyi, jalannya tanah, rumah-rumahnya sederhana. Namun di sanalah ia belajar bahwa hidup tidak selalu menawarkan kenyamanan. Ia tumbuh dalam keterbatasan, menyaksikan orang-orang di sekitarnya bekerja keras hanya untuk bertahan hidup, sementara dirinya sendiri harus belajar mengalahkan rasa takut dan ragu sejak usia yang masih sangat belia. Tidak ada yang benar-benar mengajarinya cara menghadapi hidup, selain kenyataan yang datang tanpa aba-aba. Hari-harinya diisi dengan kesederhanaan yang kadang terasa berat, namun ia tidak pernah benar-benar mengeluh. Dalam diam, ia belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa kuat seseorang bertahan saat tak punya apa-apa. Meski hidup seringkali terasa tidak adil, gadis itu tumbuh dengan keyakinan sederhana yang tertanam kuat di dalam hatinya, bahwa Allah tidak pernah salah dalam menempatkan hambanya. Ia percaya, setiap kesulitan yang datang pasti membawa pelajaran, meski pelajaran itu harus dibayar dengan air mata dan kesabaran. Di tengah keterbatasan itu, ia memilih untuk tidak mengeraskan hatinya. Ia tetap lembut, tetap peduli, dan tetap percaya bahwa hidup yang keras tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan rasa kemanusiaannya. Tanpa ia sadari, masa kecil yang penuh perjuangan itu perlahan membentuknya menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan terbiasa berjalan meski tanpa kepastian. Sebuah awal yang kelak akan mengantarkannya pada perjalanan hidup yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Jamu gendong dan niat yang lurus. Setiap pagi, ketika sebagian orang masih terlelap dalam tidur, gadis itu sudah terjaga lebih dulu, menyambut hari dengan kesunyian dan udara dingin yang menyentuh kulit. Baginya, pagi bukan hanya tentang memulai aktivitas, melainkan tentang menata niat agar langkah yang ia ambil hari itu tetap berada di jalan yang benar. Di dapur sederhana rumahnya, ia mulai meracik jamu dari bahan-bahan alami yang ia kenal sejak kecil. Tangan-tangannya bekerja pelan namun pasti, seolah setiap adukan dan takaran bukan sekadar proses, melainkan bentuk doa yang ia selipkan tanpa suara. Jamu gendong itu bukan hanya sumber penghidupan baginya, tetapi juga simbol ikhtiar hidup yang ia pilih dengan penuh kesadaran. Ia tahu betul, rezeki yang baik bukan tentang besar atau kecilnya hasil, melainkan tentang kehalalan dan keberkahan yang menyertainya. Setelah semuanya siap, ia menggendong botol-botol jamu itu di punggungnya, melangkah keluar rumah dengan hati yang mantap. Beban di pundaknya mungkin terasa berat, namun niat yang ia bawa jauh lebih besar daripada rasa lelah itu sendiri. Langkahnya menyusuri jalan desa yang masih sepi, tanah basah, dan suara alam yang pelan menemani perjalanannya. Tidak ada yang menjanjikan bahwa hari itu akan mudah, namun ia tetap berjalan, karena berhenti bukanlah pilihan. Dalam setiap langkahnya, ia membawa harapan sederhana, semoga jamu yang ia jual bisa memberi manfaat, menyembuhkan, atau setidaknya meringankan beban orang-orang yang meminumnya. Baginya, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hatinya merasa tenang. Ia tidak pernah menjanjikan kesembuhan, tidak pula mengklaim keajaiban, karena ia sadar bahwa semua hasil tetap berada di tangan Allah. Tugasnya hanyalah berusaha sebaik mungkin dan menyerahkan sisanya dengan penuh tawakal. Tanpa ia sadari, niat yang lurus dan langkah yang konsisten itu perlahan menjadi jalan hidupnya, sebuah jalan sederhana yang kelak akan mengantarkannya pada ujian dan kejutan yang tidak pernah terlintas sebelumnya. Menolong tanpa dilihat. Seiring berjalannya waktu, langkah gadis itu semakin akrab dengan rumah-rumah warga desa, bukan karena jamu yang ia bawa semata, melainkan karena kehadirannya yang perlahan menjadi penawar bagi kesepian dan keluh kesah banyak orang. Ia mendatangi rumah-rumah sederhana,
menyapa dengan senyum tulus, dan menawarkan jamu dengan suara lembut. Bagi sebagian orang, kedatangannya bukan hanya membawa minuman herbal, tetapi juga membawa rasa diperhatikan di tengah hidup yang semakin sunyi. Di rumah-rumah itulah ia sering menemui orang-orang tua yang tubuhnya mulai rapuh oleh usia, terbaring lemah tanpa banyak keluarga yang menemani. Ia duduk di samping mereka, mendengarkan cerita lama yang berulang, tanpa menunjukkan rasa bosan sedikit pun. Tak jarang pula ia membantu sekadar hal kecil, menyiapkan air minum, merapikan tempat tidur, atau menemani mereka yang sakit hingga tertidur kembali. Baginya, menolong tidak selalu harus besar, karena perhatian kecil seringkali jauh lebih berarti. Ia tidak pernah mencatat kebaikan yang ia lakukan, tidak pula mengingat siapa saja yang pernah ia bantu. Semua itu ia anggap sebagai bagian dari hidup yang memang seharusnya dijalani dengan empati dan kepedulian. Seringkali, bantuan yang ia berikan tidak dibayar dengan uang, melainkan dengan ucapan terima kasih sederhana, senyum yang tulus, atau doa lirih yang terucap pelan. Namun justru hal-hal itulah yang membuat hatinya merasa penuh. Tak ada yang merekam perbuatannya, tak ada yang mengunggahnya kemanapun, dan tak ada yang menjadikannya bahan cerita. Kebaikan itu hidup dalam senyap, berjalan tanpa saksi, kecuali Allah yang Maha Melihat. Tanpa ia sadari, setiap langkah kecil yang ia ambil, setiap kebaikan yang ia sembunyikan, perlahan membentuk jalan panjang menuju takdir yang jauh lebih besar dari sekadar kehidupan desa yang ia kenal. Ujian di balik kebaikan. Tidak semua kebaikan berjalan mulus, karena seringkali justru setelah seseorang berbuat baik dengan tulus, ujian datang tanpa permisi, menguji seberapa kuat hati mampu bertahan tanpa kehilangan arah. Awalnya semua berjalan biasa saja, hingga suatu hari jamu yang ia berikan kepada seorang warga menjadi pembicaraan banyak orang. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, berubah bentuk, dan perlahan menjauh dari kebenaran yang sebenarnya. Apa yang diniatkan sebagai pertolongan, mulai dipandang dengan curiga. Ada yang bertanya, ada yang menuduh, dan ada pula yang menghakimi tanpa pernah benar-benar memahami apa yang terjadi. Nama gadis itu mulai disebut-sebut bukan sebagai penolong, melainkan sebagai sumber masalah. Tatapan yang dulu hangat berubah dingin, sapaan yang dulu ramah kini terasa hambar, seolah kebaikan yang ia tanam perlahan dilupakan. Ia mencoba menjelaskan sebisanya, namun tidak semua orang mau mendengar. Di saat itulah ia belajar bahwa kebenaran tidak selalu menang dengan cepat, dan niat baik tidak selalu langsung dipercaya. Tekanan demi tekanan mulai ia rasakan, bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam hatinya sendiri. Ada rasa takut, ada ragu, dan ada lelah yang sulit ia ceritakan kepada siapapun. Namun di tengah badai itu, ia memilih untuk tidak membalas dengan keburukan. Ia tetap diam, tetap menjaga sikap, dan tetap melanjutkan hidupnya dengan keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah menilai hambanya. Ujian itu menjadi titik di mana ia harus memilih, berhenti berbuat baik demi melindungi diri, atau tetap berjalan meski hatinya terluka. Dan tanpa banyak kata, ia memilih pilihan yang paling berat. Tanpa ia sadari, ujian yang terasa menyakitkan itu justru sedang mempersiapkannya untuk perjalanan yang jauh lebih besar. Perjalanan yang tidak akan pernah ia tempuh tanpa kesabaran yang sedang Allah bentuk di dalam dirinya. Sabar yang tidak terlihat. Tidak semua luka terlihat dari luar, karena ada luka yang tumbuh diam-diam di dalam hati, dipendam tanpa suara, dan hanya diketahui oleh mereka yang mengalaminya sendiri. Sejak peristiwa itu, hari-hari gadis tersebut tidak lagi sama. Senyumnya masih ada, langkahnya masih berjalan, namun di dalam hatinya tersimpan beban yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ia tetap bangun pagi, tetap meracik jamu, dan tetap menyusuri jalan desa seperti biasa, meski hatinya sering terasa kosong dan lelah. Ia memilih untuk tidak menjadikan lukanya sebagai alasan untuk berhenti hidup dengan baik. Ada malam-malam di mana ia duduk sendiri, menatap gelap, bertanya dalam hati mengapa niat baik harus dibalas dengan kesalahpahaman. Namun pertanyaan itu jarang keluar dari bibirnya, karena ia tahu tidak semua hal butuh jawaban sekarang. Air mata yang jatuh seringkali ia seka sendiri, tanpa saksi, tanpa pelukan, dan tanpa penguatan dari siapapun. Ia belajar bahwa menjadi kuat terkadang berarti bertahan tanpa ditemani. Dalam sujudnya,
Ia tidak meminta hidupnya dipermudah, melainkan memohon agar hatinya dikuatkan. Ia tidak meminta manusia membela, karena ia percaya Allah adalah sebaik-baik penjaga dan pembela. Kesabarannya bukan karena ia tidak sakit, tetapi karena ia memilih untuk tidak menjadikan rasa sakit sebagai alasan untuk berubah menjadi buruk. Ia sadar, kesabaran sejati seringkali tidak berisik dan tidak terlihat. Hari demi hari ia lewati dengan diam yang panjang, hingga tanpa ia sadari, kesabaran itu mulai membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Sabar yang ia jaga dalam sunyi itu kelak akan menjadi kunci dari pintu pertolongan yang belum ia ketahui, sebuah pintu yang hanya terbuka bagi mereka yang mampu bertahan tanpa banyak suara. Pertolongan Allah datang diam-diam. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan pertolongan Allah datang, karena seringkali ia hadir tanpa suara, tanpa tanda besar, dan tanpa peringatan, menyelinap pelan di saat manusia hampir menyerah. Setelah melewati hari-hari yang berat, gadis itu mulai merasakan perubahan kecil yang nyaris tak ia sadari. Tatapan yang dulu menjauh perlahan kembali, suara yang dulu bisik-bisik mulai menghilang, seolah waktu pelan-pelan membersihkan kesalahpahaman. Orang-orang yang sempat meragukannya mulai melihat kenyataan dengan lebih jernih. Cerita yang dahulu kabur perlahan menemukan bentuk aslinya, dan kebenaran yang sempat tenggelam mulai muncul ke permukaan. Tanpa harus membela diri berlebihan, Allah sendiri yang meluruskan keadaan. Satu persatu pintu yang tertutup kembali terbuka, dan satu persatu beban yang menekan dadanya mulai terangkat. Ia menyadari bahwa diamnya dulu bukanlah kekalahan, melainkan cara Allah melindunginya dari kata-kata yang justru bisa memperkeruh keadaan. Disitulah ia belajar bahwa tidak semua perjuangan harus dilakukan dengan suara. Pertolongan itu tidak datang dalam bentuk besar yang mencolok, melainkan lewat ketenangan yang kembali ia rasakan, keyakinan yang menguat, dan rasa percaya bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Sedikit demi sedikit, hidupnya kembali berjalan. Ia kembali menyusuri desa dengan langkah yang lebih ringan, bukan karena beban hidupnya hilang, melainkan karena hatinya kini lebih kuat. Ia tidak merasa menang, tidak pula merasa dibenarkan sepenuhnya. Yang ia rasakan hanyalah syukur, karena Allah tidak membiarkannya berjalan sendirian di saat ia paling membutuhkan pertolongan. Pertolongan yang datang diam-diam itu menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah lalai, dan bahwa kesabaran yang dijaga dalam sunyi tidak pernah benar-benar sia-sia. Panggilan ke tanah suci. Tidak semua panggilan datang lewat suara, karena ada panggilan yang hadir melalui rangkaian peristiwa, doa yang lama dipendam, dan jalan hidup yang perlahan disusun oleh Allah tanpa disadari hambanya. Setelah badai itu berlalu, hidup gadis tersebut kembali berjalan sederhana seperti sedia kala, hingga suatu hari sebuah kabar datang menghampirinya, kabar yang membuat langkahnya terhenti dan hatinya bergetar tanpa ia mengerti mengapa. Ia mendengar namanya disebut dalam sebuah kesempatan yang sama sekali tidak pernah ia rencanakan. Kesempatan yang bahkan tidak pernah ia mintakan secara khusus dalam doanya, karena baginya, bertahan hidup saja sudah terasa cukup berat. Undangan itu terasa begitu jauh dari kehidupannya yang sederhana. Tanah suci, tempat yang selama ini hanya ia dengar dari cerita dan doa orang-orang, kini disebutkan seolah mendekat ke langkahnya yang kecil. Hatinya pun diliputi perasaan campur aduk, antara tidak percaya, takut, dan haru. Ia bertanya dalam diam, apakah dirinya pantas, apakah perjalanan hidupnya yang penuh kekurangan ini benar-benar layak sampai sejauh itu. Malam itu, ia sujud lebih lama dari biasanya. Bukan untuk meminta dunia, bukan pula untuk meminta kemudahan, melainkan untuk memastikan bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan, melainkan panggilan dari Allah. Air mata yang jatuh bukan air mata kebahagiaan semata, melainkan air mata syukur dan takut yang menyatu. Syukur karena Allah mengingatnya, dan takut karena ia sadar betapa kecil dirinya di hadapannya. Perjalanan hidup yang dulu terasa berat kini mulai ia pahami arahnya. Setiap luka, setiap kesalahpahaman, dan setiap kesabaran yang ia jaga, ternyata sedang membawanya menuju panggilan yang jauh lebih mulia. Gadis desa yang dahulu hanya melangkah di jalan tanah kini bersiap melangkah menuju tempat yang paling ia muliakan dalam doanya, bukan karena ia hebat, melainkan karena Allah Maha mengangkat siapapun yang dia kehendaki. Air mata di depan Ka'bah.
Perjalanan panjang itu akhirnya membawanya ke tempat yang selama ini hanya ia sebut dalam doa. Tempat yang namanya selalu membuat hati bergetar meski hanya terucap di dalam sujud yang sunyi. Ketika pertama kali pandangannya jatuh pada Ka'bah, langkahnya terhenti, napasnya tercekat, dan hatinya seolah runtuh oleh perasaan yang tak mampu ia jelaskan dengan kata-kata. Di hadapan bangunan suci itu, semua cerita hidupnya berkelebat begitu saja. Masa kecil yang sulit, langkah-langkah kecil di desa, kebaikan yang tak terlihat, dan luka yang ia simpan sendiri selama ini. Air mata yang selama ini ia tahan jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan, seolah seluruh beban yang ia pikul bertahun-tahun akhirnya dilepaskan di tempat paling aman. Ia mengangkat kedua tangannya, berdoa dengan suara yang nyaris tak terdengar, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah, tanpa tuntutan, tanpa keluhan, hanya rasa syukur yang memenuhi dadanya. Di tengah jutaan manusia yang hadir dengan doa masing-masing, ia merasa kecil, namun justru disitulah ia merasa begitu dekat dengan Allah, lebih dekat dari sebelumnya. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan hadiah atas kehebatannya, melainkan bentuk kasih sayang Allah atas kesabaran yang ia jaga, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Di depan Ka'bah itu, ia tidak meminta dunia, tidak meminta kemudahan hidup, melainkan memohon agar hatinya tetap dijaga agar selalu lurus, meski kelak kembali menghadapi kerasnya dunia. Air mata yang jatuh di tempat suci itu menjadi saksi bahwa tidak ada kesabaran yang sia-sia, dan tidak ada kebaikan yang benar-benar hilang di hadapan Allah. Pesan untuk kita semua. Tidak semua perjalanan hidup berakhir di tempat yang sama, namun setiap perjalanan selalu meninggalkan pelajaran bagi siapapun yang mau belajar dari kisah orang lain. Kisah gadis sederhana ini bukan tentang jamu, bukan pula tentang perjalanan ke tanah suci, melainkan tentang keikhlasan yang dijaga meski hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ia mengajarkan bahwa berbuat baik tidak selalu langsung dibalas dengan kebaikan, dan bersabar tidak selalu membuat hidup menjadi mudah. Namun justru disitulah nilai iman diuji dengan sebenarnya. Seringkali, manusia hanya melihat hasil akhir, tanpa pernah mengetahui panjangnya proses, air mata yang jatuh, dan doa-doa yang dipanjatkan dalam kesendirian. Jika hari ini kita merasa lelah berbuat baik, merasa tidak dihargai, atau merasa hidup terasa berat, ingatlah bahwa Allah selalu melihat apa yang luput dari pandangan manusia. Karena sesungguhnya, kebaikan yang dilakukan dengan niat yang lurus tidak pernah benar-benar hilang, melainkan sedang disimpan oleh Allah untuk dikembalikan pada waktu yang paling tepat. Kesabaran yang dijaga dalam sunyi mungkin tidak membuat seseorang terkenal, namun ia akan menguatkan hati dan menenangkan jiwa dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia. Maka teruslah berjalan meski pelan, teruslah berbuat baik meski tidak dilihat, dan teruslah percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam menilai hambanya. Karena pada akhirnya, bukan seberapa keras dunia menguji kita yang akan diingat, melainkan seberapa sabar dan ikhlas kita menjalaninya demi ridha Allah semata.